Dengar ya, dengar. Saya kasih tahu tentang Muhammad. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad nih, Bang Rijal dan Bu Santi. Menurut masyarakat yang hidup di sekitar Muhammad, apa kata mereka? Sungguh Muhammad itu adalah orang yang kena sihir, betul? Betul nggak? Betul ke Rijal? Betul nggak Rijal? Betul ke? Rijal, betul ke Nabi Muhammad telah pernah kena sihir? Ya, baru kali ini Rijal, Bunda dengar Rijal? Ya, benar Bunda, benar. Benar. Iya. Kenapa Bunda di sekolah madrasah tak ada pun Bunda pelajari? Karena disembunyikan, takut Bunda masuk Kristen. Dengar ya, Bu Santi, dengarkan. Orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, Al-Quran itu tiada lain adalah sihir, betul? Betul nggak? Itu nggak percaya aku. Enggak, orang-orang kan mengatakan demikian, tapi nyatanya betul Muhammad kena sihir. Gimana sih? Mereka menuduh Muhammad itu kata mereka Muhammad itu adalah orang gila. Muhammad itu orang yang kena sihir menurut mereka, betul? Betul? Edi, diam dulu ya. Bunda cakap dulu sama si Rijal. Sebab kamu itu kan non-muslim. Rijal, betul ke Rasulullah pernah kena sihir? Kenapa Bunda nggak pernah dengar dalam pelajaran sekolah? Pernah Bunda. Nabi kita kena sihir, kemudian dengan Al-Quran dia obati sendiri kena sihirnya dengan izin Allah. Berarti betul lah, dengar. Berarti benarlah tuduhan. Sebentar Bu. Berarti benarlah tuduhan orang-orang, tuduhan masyarakat bahwa Muhammad itu kena sihir. Betul. Gimana? Diam dulu kamu. Ngomong aja kalau di situ gimana sih? Yo. Rijal, Bunda yang Bunda pernah dengar, cucunya Rasulullah yang pernah kena sihir. Itu yang Bunda dengar. Makanya Rasulullah mengobati cucunya Rasulullah. Itu yang Bunda dengar, iya ada. Tapi kalau Rasulullah kena sihir, itu Bunda tak pernah dengar langsung. Nabi sendiri disihir oleh Lubabi bin Asam, salah satu orang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Itu kan, dan Nabi SAW waktu kena sihir itu sebulan Nabi kena sihir. Itu kan beliau tidak tahu, tidak ingat sudah datangi istrinya atau tidak. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Rasulullah pada saat menjadi korban sihir atau korban santet, dan sihir ini ternyata cukup memberikan dampak buruk bagi Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pertolongan berupa turunnya surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Catatan tentang Nabi kena sihir terdapat di banyak hadis. Di antaranya hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3028, nomor 5321, nomor 5323, nomor 5324, nomor 5603, nomor 5912, hadis Sahih Muslim nomor 4059, dan hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3535. Mari kita baca salah satunya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5323. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, dia berkata, saya mendengar Ibnu Uyainah berkata, orang yang pertama kali menceritakan kepada kami adalah Ibnu Juraij. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku keluarga Urwah dari Urwah. Lalu aku bertanya kepada Hisyam tentang haditsnya, maka dia menceritakannya kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan mengatakan bahwa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa dalam kurung menghukumi dengan apa yang telah aku fatwakan dalam kurung hukumi? 2 orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian seorang yang berada di kepalaku berkata kepada yang satunya, kenapa laki-laki ini? Temannya menjawab, terkena sihir. Salah seorang darinya bertanya, siapa yang menyihirnya? Temannya menjawab, Lubid bin Al-Asham, laki-laki dari Bani Zuraik, seorang munafik dan menjadi sekutu orang-orang Yahudi. Salah seorang darinya bertanya,
Dengan benda apakah dia menyihir? Temannya menjawab, dengan rambut yang terjatuh ketika disisir. Salah seorang darinya bertanya, di manakah benda itu diletakkan? Temannya menjawab, di mayang kurma yang diletakkan di bawah batu dalam sumur Zarwan. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sumur tersebut hingga beliau dapat mengeluarkan barang tersebut. Lalu bersabda, ini adalah sumur yang diperlihatkan padaku, seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai, dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala setan. Abu Hisham berkata, apakah beliau meminta barangnya dikeluarkan? Aisyah berkata, lalu aku bertanya, apakah Anda tidak merukyahnya? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku, dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu. Peristiwa Nabi kena sihir ini adalah asbabun nuzul, atau penyebab turunnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Quran surah 2 ayat 102. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah dalam kurung cobaan bagimu, oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya, dalam kurung malaikat itu, apa yang dalam kurung dapat memisahkan antara seorang dalam kurung suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan dalam kurung sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli dalam kurung menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui dalam kurungnya. Al-Quran Surah 113, Al-Falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dalam kurung fajar, dari kejahatan dalam kurung makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan dalam kurung perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul dalam kurung talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surah 114, An-Nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan dalam kurung bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan dalam kurung kejahatan ke dalam dada manusia dari dalam kurung golongan jin dan manusia. Tak bisa Bunda terima. Tapi kalau dicakap katanya Rasulullah pernah mengobati cucunya Rasulullah, itu memang iya. Cucunya Rasulullah memang pernah kena sihir. Jadi gini Rijal, Bunda takut macam ini tau Rijal. Ini para ulama, dia mensiarkan itu, dia cakap dengan bahasa yang apa tau, maksudnya contoh lah, ini contoh ya Rijal ya. Pernah dulu ini kita stopkan dulu ya Edi, stopkan dulu ya yang gini ya, untuk bagi gambaran sama Bunda ya dulu ya. Dulu Bunda pernah pergi mendengar ceramah di Malaysia nih loh, dalam Malaysia. Di dalam ceramah itu Ustadz ini mufti tau. Ustadz ini seorang mufti Perak. Dia mengatakan, itu Bunda seorang aja orang Indonesia ya, semuanya orang Melayu ya. Di situ mengatakan, katanya Rasulullah SAW selepas dia mencium istrinya, katanya dia terus pergi sholat. Jadi, kan cara penyampaian, dia selepas dia mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Itu Ustadz itu menyampaikan itu dakwah itu, Bunda nggak bisa terima, bertentangan dengan Bunda kan. Jadi situ yang hari-hari situ semua itu kan orang-orang Melayu. Jadi Bunda diam aja sampai Bunda dengar aja sampai habis itu dakwah itu ya. Jadi dibagilah peluang untuk bercakap. Silakan siapa yang mau bertanya. Bunda langsung lepas, Bunda tak peduli. Nah, terus Bunda ambil itu mikrofon itu, Bunda tanya, Ustadz saya nak tanya. Ustadz cakap tadi Rasulullah SAW lepas mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Ada tak dia melepas ciumkan istrinya dalam keadaan dia beralas? Maksud saya dia pakai tudung? Atau langsung bersentuhan dengan kulit tubuhnya?
Itu saya pada Ustadz. Oh, itu saya tidak tahu. Ustadz, minta maaf. Kalau Ustadz mendakwahkan ini, belum tentu orang di sini Ustadz bisa menerima. Nanti dianggapnya itu Ustadz, oh dari ciumnya istrinya, terus menegakkan sholat. Nanti itu pemahamannya. Tapi begini, saya tanggapi Bu Santi. Begini, kenapa kulit perempuan itu, mengapa kalian anggap dia itu najis? Bagaimana mungkin ketika bersentuhan dengan kulit wanita, maka kamu sholatmu batal? Seolah-olah wanita ini dianggap sebagai kenajisan. Kenapa? Oke. Di dalam sebuah hadis. Oke, boleh Bunda jawab? Sebentar Oke, Bunda dulu. jawab. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang sholat, kalau ada yang lewat di hadapan dia, hanya ada 3 hal yang bisa membatalkan jika seseorang lewat di hadapan dia. Pertama, keledai. Yang kedua, anjing hitam. Dan yang ketiga adalah seorang wanita. Lalu Aisyah berkata, Aisyah marah, mengapa kamu samakan kami wanita ini dengan anjing dan keledai? Lihat. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa 3 hal yang bisa membatalkan kalian sholat. Anjing hitam, keledai, dan wanita. Kenapa wanita menjadi satu tim dengan anjing dan keledai? Ayo silakan jawab. Nih, saya akan tunjukkan sebuah hadis nih. Bahwasanya wanita dan anjing dan keledai itu satu tim mereka membatalkan sholat. Nih, saya tunjukkan. Nih ya, saya tunjukkan kepada kalian. Inilah ajaran Islam dan banyak orang tidak tahu. Nih. Iya, ajaran Islam itu banyak alirannya loh. Sebentar nih. Ada juga Kristen, ada juga Katolik, ada Protestan. Perhatikan, saya akan tunjukkan dalilnya di sini. Nih, ya sebentar, sabar nih. Nih ya, lihat ini. Ini Arabnya, oke? Arabnya imam apa? Imam apa? Nih, saya bacakan dari dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia membuat pembatas di hadapannya seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila, perhatikan, apabila lewat di hadapannya, 1, seorang perempuan, 2, keledai, perempuan dewasa, dan anjing hitam. Jadi perempuan, keledai, dan anjing hitam itu bisa membatalkan sholat kalau lewat di hadapanmu, betul? Aku kalau anjing itu gak pernah aku dengar, Jan. Aduh, makanya saya bilang anjing hitam, keledai, dan seorang wanita satu tim sama-sama membatalkan sholat. Betul? Nyanyang. Ini akan sampai Loh, gimana nih? Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan yang warna kuning atau merah? Dia menjawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana Anda tanyakan kepadaku? Dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Jadi wanita, keledai, dan anjing hitam yang adalah setan, itu sama-sama membatalkan sholat. Nah, Aisyah pernah marah gara-gara ini. Kenapa kamu memasukkan kami kaum wanita, menyamakan kami dengan anjing hitam dan keledai? Nah, itu apa penjelasan Rasulullah? Makanya kau urus sendiri. Ya, ayo apa penjelasannya? Loh, intinya wanita kalian tempatkan sebagai makhluk yang nggak baik. 1, wanita bisa dibilang kalau nempel saja najis, membatalkan sholat, betul? Gimana? Ini beda terhadap perlakuan Yesus kepada perempuan-perempuan yang berdosa. Ketika ada perempuan yang berdosa datang ke hadapan Yesus, dia bertaubat, dia menangis. Apa kata Yesus? Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Coba, beda jauh. Oke. Sekarang masalahnya Muhammad saja dia aja berdosa. Muhammad berdosa nggak? Sekarang saya tanya, Muhammad berdosa nggak? Ayo Rijal, Muhammad berdosa nggak? Tunggu dulu, apa Edi? Isa saja yang kalian bilang suci, dia tidak seperti itu kelakuannya.
Sikit-sikit Diam dulu di Eh, gimana? Apa kata Yesus? Dulu diam, biar dulu dia Dengar, bercakap. apa kata Rijal. Yesus? Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Ya, ketika Yesus, dengar dulu, ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai, ketika Yesus makan dengan para penagih pajak orang-orang berdosa, ahli-ahli Taurat bilang, "Hei, kenapa kamu makan dengan orang-orang berdosa?" Apa kata Yesus? Bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang-orang berdosa. Makanya Yesus mempertobatkan orang-orang berdosa. Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang anak, ada seorang ayah punya 2 orang anak. Ya kan? Satunya di rumah terus taat terus. Sedangkan satunya pergi, menghabiskan harta-hartanya. Lalu yang satu itu pulang. Ya kan? Dia pulang dengan, saya bacakan saja tapi terlalu panjang. Dia pulang dengan penyesalan, tetapi ayahnya itu akan berlari memeluk anaknya yang hilang itu. Jadi Yesus memperlakukan orang-orang berdosa itu seperti orang-orang yang hilang, seperti orang-orang yang ingin datang kepada kebenaran. Bukan seperti alim ulama yang sok-sok suci. Suci. Saya suci, nggak taunya dia berlumuran dosa. Itu bedanya. Masih nekat aja ngikutin Muhammad. Silakan. Kalau dah kau tahu macam itu, kenapa kau sekutukan itu Yesus? Sekutukan? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Itu yang membuatkan aku nggak bisa menerima. Sekutukan gimana? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Kau katakan situ Yesus itu adalah anak Allah. Bukan anak Allah. Allah nggak punya anak. Allah itu Tuhannya orang Arab. Mana ada Yesus itu anaknya Allah? Tadi aku tanya kamu tadi. Kamu kan menyebut Bu Santi, dengar Bu Santi. Begini, di dalam agama Kristen tidak ada Allah. Nggak ada Allah itu. Oke, jadi panggilan apa? Bapak? Iya, Yesus itu adalah anak Allah atau anak Elohim. Oke. Sebagai sang Mesias. Oke, kenapa kalian sekutukan Yesus itu adalah anak Allah? Sedangkan yang dimaksud Yesus menyekutukan itu bukan gimana? Anak Allah. Apa yang dimaksud menyekutukan? Bunda, oke. Bunda sudah dapat tahu dari pertama kali Bunda dapat tahu dari Mikana. Kedua adalah RK, ya. Apa menyekutukan itu saya paham. Enggak, dengarkan dulu Bunda. Apa yang Anda maksud menyekutukan? Menyekutukan itu apa? Dibuat kesatuan. Kau saja tak tahu menyekutukan itu apa, gimana sih? Menyekutukan itu, ya Allah. Apa menyekutukan? Maksudnya gini, menyekutukan itu dia telah menduakan Tuhan. Enggak, kami enggak menduakan. Mereka itu adalah Allah. Menduakan itu gimana maksudnya? Contoh gini, kalau kalian berdoa, macam mana kalian berdoa kepada Yesus dengan Bapak? Enggak, sebutkan. Biar Bunda tak bagi tunjuk sama kamu. Berdoa itu meminta. Iyalah, berdoa. Iya, enggak apa-apa meminta berdoa kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa kok. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Gimana? Kamu gini, macam gini ya, contoh ya, sebab kalian di situ yang Bunda dengar kalian berdoa, ya Yesus, ya Bapa yang Yesus, ada di surga. Baik, dengarkan. Ketika kami di gereja, saya di gereja, berseru-seru, ya Yesus, Anda bilang itu menduakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan umat muslim? Mereka bukan di gereja, di jalan, bukan di masjid, di jalan raya. Di jalan raya, dengar. Di jalan raya gelar tikar, dengar dulu. Gelar tikar di jalan raya, ya kan? Nutup jalan orang, dengar dulu Bu Santi, dengar dulu. Kalau kami di gereja masih mending. Kami nggak bikin macet jalan. Kalau kalian di tengah jalan itu gelar, bila perlu di jalan tol. Gelar tikar, ya kan? Masuk sampai Indomaret orang juga, nggak perlu digasak. Masuk Indomaret orang. Lalu apa kalian mengatakan? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dengar dulu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Betul nggak? Kau bukan macam itu. Gimana? Bukankah benar bahwasanya kalian berseru-seru kepada Muhammad?
Bener nggak? Berseru kepada Muhammad itu selawat Nabi. Nah, ini yang namanya standar ganda. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang menduakan. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, itu nggak menduakan. Standar ganda. Enggak mendoakan Edi. Oke, Itu kenapa bukan kalian mendoakan. berseru-seru kepada Bukti, Muhammad? oke. Aku buktikan sama kamu ya Edi. Kenapa Kami yang kalian tidak berseru-seru mendoakan, kepada ya? Muhammad? Oke, Ayo. Oke ya, kami buktikan ya. Setiap kami menegakkan sholat 5 waktu, yaitu Islam, Isya, subuh, lohar, asar, maghrib. Di setiap kami tidak ada kami mengatakan Allah Muhammad, tidak ada. Yang Oke, kami katakan, tapi betul nggak Allahu kalian Akbar. memanggil-manggil nama dia? Memanggil nama dalam sholat tak ada memanggil nama dia. No. Ya. Cuma ada waktu. Oke, coba. Benarkah ibu mengucapkan ini? Coba sebentar Bu, sebentar. Benarkah ibu mengucapkan ini? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Benar nggak mengucapkan itu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Oke, coba bacaan tahiyat coba. Bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir coba. Aduh. Yang itu iya ada. Yang Ada. dalam sholat Oke, memang itu ketika diwajibkan. Itulah ibu rukun Islam. bilang Oke. assalamualaikum ya ayuhan nabi, bicara sama siapa? Sayang, dalam sholat itu bukan itu yang disebut ya. Dalam sholat Coba, itu, coba saya tanya Rijal. asyhadu an Rijal, la- dengar dulu, Rijal dengar sebentar, dulu, saya tanya dengar sama dulu. Rijal. Rijal, benar Kamu nggak diam umat dulu. muslim Kamu ketika diam. sholat mengucapkan Diam dulu. assalamualaikum ya Edi, ayuhan nabi? kamu Betul diam nggak? dulu Edi. Diam. Nanti giliran kamu dulu. Bagi Bunda bercakap. Oke? Dalam sholat kami, kenapa dia tahiyatul itu kita cakap asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan itu yang saya maksudkan. Itu dia yang dalam sholat. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang menyekutukan, betul? Ya, Ketika Bunda kalian yang manggil-manggil cakap, Bunda yang Muhammad cakap. gimana? kalau kami di situ kami gak ada Nah ini standar ganda. Hey, Coba sekarang saya Kami tanya, ya. benar tidak kalian berseru-seru kepada Muhammad? bersuruh Muhammad itu selawat Nabi. Iya terserah, artinya berseru kepada Muhammad, betul? Muhammad. Tapi dalam doa, Iya, dalam sembahyang, kalian bernyanyinya. sayang, cuma Kami ada bernyanyi, asyhadu an dengar. la ilaha Kami bernyanyi-nyanyi nih, illallah. dengarkan, dengar. Kami bernyanyi nih ya, dengar. Ini lagu-lagu kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ah, itu nyanyi kami. Kalian juga nyanyi. Ya Rasulullah, ya Rasul. Oke. Betul nggak? Oke. Sekarang aku tanya Kalian kamu juga ya. nyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Kalian memuji-muji Muhammad juga. Apa bedanya? Kalau kalian nunjuk Sayangku. kami, Sayangku. ingat, kalian nunjuk hidung kalian sendiri. Hey, Loh. Sini, Oke, kamu coba. lihat dulu, Bener kita gak kalian bercakap. bilang? Ya Rasulullah. Trung-trung, pukul-pukul rebana. Trung-trung. Betul nggak? Betul nggak? sayang, aku Apa tanya tentang bedanya? ibadat Jangan kalian. standar ganda. Tentang sholat kalian. Tentang ibadah kalian aku tanya. Loh, Bukan tentang bukankah nyanyian. kalian di dalam masjid kalian begitu? Ya Rasulullah, bahkan kalian punya lagu-lagunya kan? Mana ada di kalian dalam lagu-lagunya gimana? Dah, Edi, aku tanya kamu. Muhammadku, Kenapa? Muhammadku, Edi. dengarlah seruanku. Kalian nyanyi begitu gimana? Udah, oke. Sekarang Bunda tanya ya, Edi. Betul nggak? Kenapa kalian panggil Yesus itu Tuhan sang Loh, pencipta? Rijal saja panggil Muhammad Robnya kok gimana? Rijal, kamu manggil Muhammad Tuhan ke atau utusan? Utusan Bunda, utusan. Ya, Rob Nggak atau ada bukan? pernah kita- Utusan. Enggak, sebentar. Rob atau bukan dia Rijal? Nggak ada. Kami Muhammad nggak bukan pernah Rob. berdoa. Tadinya Rob, sekarang bukan Rob. Muhammad Rob atau bukan? Kami nggak pernah, Dis. Kami nggak pernah. Sebentar, berdoa. saya tanya dulu. Singkat jawaban saya. Muhammad itu Rob atau bukan Rijal? Rob. Rob itu Kalau Tuhan. kita- Saja, Edi. Udah, Muhammad itu Rob gimana? Kami nggak pernah. Rijal. Dis, Oh, kami Rijal. nggak pernah berdoa atau minta ampun kepada Yesus, Dis. Ah, Itu bukan ajaran. Lu ya Yesus. karena Muhammad tidak bisa mengampuni dosa. Gimana? Oke. Karena Muhammad sendiri berdosa, dia tidak bisa mengampuni dosa. Tapi Di dalam dia, Islam, sebentar, dikatakan tapi dia, sekali-kali. dengar Rijal, dengar. Tapi ketika darahnya diminum,
Bukan hanya mengampuni dosa dia menjamin orang itu masuk surga. Siapa yang cakap? Loh, ketika darah Muhammad diminum, ketika darahnya Siapa yang Muhammad cakap? diminum. Siapa yang cakap? Betul nggak Ada Rizal? saksi yang Dia cakap. menjamin surga orang yang meminum darahnya, betul nggak? Betul kan Rizal? Ada yang siapa yang cakap? Aku tidak jamin. Sedangkan aku sendiri geli. Ya, baik, aku jawab ya. Ya. Beda dengan kalian, Dis. Kalian itu menuhankan, berdoa dan minta ampun kepada Kalian Yesus. juga berdoa itu apa? Minta nggak? Dengar dulu, Apa dengar berdoa dulu, itu? Dengar dulu, makanya Ya, oke. Ya, lanjut Rizal. kalian berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Kami nggak pernah berdoa dan minta ampun kepada Nabi kami. Itu bedanya. Dan ingat, Dis, itu bukan, aku pastikan itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus Baik, itu sebentar. Jangan lari kemana-mana dulu. Gini, Muhammad Itu adalah menjamin nggak? ajaran Dengar, Muhammad yang menjamin nggak disampaikan orang yang oleh meminum darahnya bahwa cepat, tidak akan Edi. masuk neraka? Edi, Makanya Dita. bagi peluang si Rizal untuk bercakap. Sebentar. Belum Rizal, bercakap, belum betul bercakap. tidak Muhammad menjamin orang yang Dengar meminum dulu. darahnya masuk surga? Dengar dulu. Bagi di Rizal bercakap. Lepas Rizal baru kau cakap. Terus Rizal. Sebentar, saya tanya dulu. Sebentar. Betul nggak Rizal itu? Iya, nanti ku jawab. Jadi Betul. selesaikan dulu. Selesaikan dulu aku. Bagi si Rizal cakap sampai habis. Kamu pun belum cakap habis. Udah potong-potong. Sampai bilang kau Makanya nak di dalam apa? Islam itu sering sekali diutamakan akal dan pikiran. Otak dikasih Allah, ketika manusia itu dikasih akal dan nafsu menguasai dirinya, maka manusia itu akan lebih rendah daripada Jangan hewan. lari kemana-mana kau Rizal. Yang ditanya itu betul tidak bahwasanya Muhammad menjamin orang masuk surga? Edi, Tidak dikasih bicara Edi, sama si biarkan dulu Edi cakap si juga. Rizal sampai habis. Jangan potong-potong. Terus Rizal. Terus Rizal. Bagi Terus dong Rizal. waktu untuk bercakap. Ketika akal itu dikalahkan oleh nafsu dan nafsu menguasai diri seseorang, maka manusia itu akan lebih rendah daripada hewan ternak. Itu di dalam Al-Quran. Tetapi ketika akal bisa menguasai dirinya dan meredam nafsu, akal itu meredam nafsu, maka manusia itu akan lebih mulia bahkan dibandingkan malaikat. Begini, Des. Di dalam Islam itu diutamakan sekali. Di tahun ini aku bicara dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Anda sendiri. Maka aku simpulkan bahwa ajaran yang kalian terima itu adalah ajaran Paulus. Di tahun 49. Kan kau lari kemana-mana, kan yang dibahas apa? Yang kau bahas apa? Saya dengar. Yang saya tanya, Muhammad membenarkan Edi, orang yang meminum darahnya dengan menjamin bahwa orang tersebut akan masuk surga. Betul Rizal? Betul? Edi, stop dulu Edi. Biar kita cakap dulu. Nih, sedangkan Al-Quran sendiri nih, ini saya tunjukkan kalian Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Apakah Muhammad tahu dia masuk surga atau enggak? Lihat nih, saya bacakan ayatnya. Enggak, ntar dulu. Dengar, ini ayat Quran. Ini ayat Quran ini. Di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9 nih, katakanlah. Ini Muhammad disuruh ngomong nih. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku dengan Iya, ini. betul. Ya, biarkan dia cakap. Aku Oke, bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku Iya, betul. tidak, perhatikan, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Ini Muhammad disuruh ngomong begini, dia nggak tahu akan nasibnya sendiri. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadapmu. Ya, surah apa itu? Al-Ahqaf Surah ayat apa? yang Surah. ke-9. Al-Ahqaf ayat Oke, yang ke-9. surah Al-Kahf ya, surah Al-Kahf. Bisa-bisanya Muhammad menjamin masuk surga orang, sedangkan dia saja tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya. Edi, Gimana? Edi, dengar sini ya, Edi. Dengar ya. Bundanya mengatakan sama kamu, Edi. Silakan. Muhammad SAW
dia sebelum meninggal, sebelum dia menembus napas terakhir, dia ada buat permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Apa ya? permintaannya? 3 yang dimintanya, tapi yang 2 itu Allah tak kabulkan. Yang 1 saja Allah kabulkan. Apa yang dikabulkan? Malaikat Jibril tanya, apa ya Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah? Hanya 1 ya Jibril, yaitu syafaat. Tapi syafaat itu yang boleh aku berikan adalah hanya umatku yang beriman. Itu sebelum Rasulullah menembus napas terakhir, dia minta malaikat Jibril untuk panggilkan Allah. Rasulullah ingin bicara dengan Allah. Mula-mula malaikat maut yang datang. Rasulullah minta, mana? Malaikat Jibril tak ada. Jadi dia minta malaikat Jibril turun. Turunlah malaikat Jibril. Dan dia minta kepada malaikat yang Jibril. turun bukan Jibril itu. Jangan potong. Jangan potong. Malaikat Rasulullah minta kepada Jibril. Yang turun Dengar bukan dulu, Jibril. Dengar dulu. Sebentar. Dengar dulu. Sebentar. Oh enggak, kita Jangan catat, kita potong. berhenti dulu di situ. Kita berhenti dulu di situ. Tadi Ibu katakan Jibril turun, betul? Iya. Jibril Berapa turun, lama Muhammad. Jibril turun? Sebentar. Berapa lama Jibril turun dari Allah ke bumi? Berapa lama menurut Al-Qur'an? Dah, boleh benda cakap. Boleh benda Menurut Al-Qur'an, Jibril itu naik turun 50.000 tahun lamanya. cakap. Siapa cakap? Oh, Coba kamu buka ini. Al-Qur'an. Berapa lama waktu Jibril turun ke bumi? Jarak tempuhnya? Dengar dulu. Dengar dulu ya. Jarak tempuhnya Dengar dulu. 50.000 tahun, makanya Jibril belum turun. Oke, coba buka, Kamu ini, Edi. coba buka Quran surat Al-Ma'arij. Dengar dulu boleh cakap. Waktu Rasulullah mau karatul maut, nafas terakhir, Rasulullah minta kepada malaikat maut, tolong bagikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril Iya, tetapi Dengar dulu, menurut dengar Al-Quran, dulu. perjalanan dulu. Jibril naik Dengar. turun itu 50.000 Bunda tahun. cakap. Edi, bagi Bunda cakap kenapa Edi? Jangan Oh, kau coba bantah-bantah dulu. silakan. Oke. Jadi Rasulullah minta kepada suruh malaikat Jibril minta kepada Allah bagi tahu Rasulullah ingin bercakap dengan Allah. Jadi Rasulullah minta kepada Allah, dia kata, aku minta 3 permintaan untuk umatku setelah aku meninggal. Tapi Allah hanya mengabulkan 2 sahaja, 1 sahaja, yang 2 tidak dikabulkan. Jadi malaikat Jibril tanya Rasulullah, apa yang dikabulkan oleh Allah? Kata malaikat Jibril, Rasulullah beritahu hanya 1, yaitu syafaat. Allah beri syafaat, Nabi Muhammad boleh bagi syafaat hanya kepada umatku yang beriman saja. Itu saja. Yang 2 yang tak dikabulkannya apa? Dia kata, umatmu ya Muhammad, kalau dia akan kuberikan hidayah untuk jalan kebenaran, itu Allah yang akan bagi hidayah. Muhammad minta, dia tak ingin umatnya ada persengketaan. Itu permintaan Muhammad, tapi Allah tak kabulkan. Allah kata apa kepada Muhammad? Ya Muhammad, itu hanya aku Ini yang panjang beri banget. hidayah. Sebentar, Hai. Bu Santi. Tadi Ibu bilang bahwasanya Jibril turun, betul? Menemui Muhammad, betul? Ya, Oke, ada nggak Al-Quran di situ? ada. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah dan turun ke bumi? Aku tak pernah dengar itu berapa lama, berapa Nah, naik. Cuma itu aku 50.000 tak pernah tahun. jajari. Gimana? Lamanya itu 50.000 tahun. Yeay. 50.000 Coba tahun. buka Quran surat 50.000 Al-Ma'arij. tahun. Kau bilang dari mana kau taunya? Coba surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Buka. Itu malaikat Jibril itu. Iya, Malaikat makanya Jibril baca 50.000 dulu tahun. surat Tunggu dulu, Al-Ma'arij tunggu dulu. ayat yang keempat. Coba Surah apa? Surah apa? surat Al-Ma'arij. Ayat juz. Aduh. Oke, baik. Juz apa itu Rijal? Sebentar, Rijal, sebentar. Juz apa itu Juz? Juz apa itu Rijal? Juz 9 ya? Surat Al-Ma'arij itu juz yang ke-29. Oh, 29. Oke, Ma'arif. Halaman
1200. Rijal aja lah yang bukakan, lama nanti. Coba Rijal, baca Rijal. Alah, kau cuma apa kali kau ya? Coba Padahal Rijal, itu. coba, lama dia lemot. Gimana? Coba ayo Rijal. Ayo, kamu lah. 1032. Aku sudah sering buka 1032. surat Coba Jibril. coba baca dulu Rijal. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah, berapa lama? 1232. Nggak ada menyampaikan di ayat itu tentang berapa lama Jibril Iya, coba naik. baca dulu. Dibaca dulu, dibaca. Ayo. Nggak ada di sana. Ya dibaca, Yang dibaca. di sana Dibaca. itu yang disampaikan satu hari di sisi. Iya, dibaca dulu Rijal. Sebelum kamu ngomong baca dulu. Sering dibaca, Mas. Malah Baca. hafal sama saya. Coba. Itu makanya nggak ada di sana menghitung tentang kenaikan atau keturunan. Iya, coba baca, Jibril baca, itu berapa baca. lama. Baca. Berat Apa ya, ingin- setahun. Ayat Setahun. berapa? Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. 4 dan Ayat 5. 4, para malaikat Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Keterangan 863. Keterangannya 863. 863. Habis. Dia serius 800. banget loh itu belajar Rijal. Coba kau hargai dulu dia. Yalah, namanya kita mencari kebenaran loh. 863. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari apabila dilakukan oleh manusia. Memakan waktu 50.000 tahun untuk waktu manusia. Tapi untuk orang sana 1 tahun, 1 hari. Iya, berapa lama kadarnya itu? Berapa lama kadarnya? 1 hari lah si malaikat Jibril datang ke. Oke, baca ayat 5-nya. Baca ayat 5-nya. Ayat 5. Ayat 5. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Iya, kalau cuma sehari ngapain disuruh bersabar? Bang Jemret, makasih Bang Jemret. Oh, ya sehari lah betul. Langsung Coba sahabat dibaca jadi dari ayat pertama. Dibaca dari ayat pertamanya. Udah aku tutup kok, suruh lagi kau bilang. Itu berbicara mengenai bagaimana azab itu akan ditimpakan. Di situ malaikat-malaikat membawa urusan dalam 1 hari. Tapi 1 hari itu Iya. 50.000 tahun. Makanya disuruh sabar. Dipelintir. Iya, tapi- Kalau dilakukan manusia. Emang bisa manusia terbang 50.000 tahun? Ada-ada aja. Sayang itu di alam akhirat yang 1 hari. Bu Tapi untuk Santi, manusia. coba. Kenapa di situ disuruh bersabar? Ada apa di situ? Karena walaupun sehari kadarnya itu, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Gimana Jadi sih? emangnya kenapa? Makanya emangnya saya kenapa bilang, kalau disuruh- waktu Jibril katanya datang lagi ke bumi, itu kan jaraknya sehari. Tapi seharinya itu di dunia akhirat, di alam alam langit. 1 hari, di bumi udah 50.000 tahun. Harusnya oke. sampai sekarang Jibril belum Oke, nyampe. Gimana? sekarang gini. Oke. Edi, Rijal. Sebab kan si Edi kan nggak tahu tentang Islam. Rijal, waktu Nabi Muhammad wafat, malaikat mau dengan Jibril sama-sama turun, atau malaikat mau seorang saja yang turun? Itu yang apa, Bunda Pak? Takut Bunda, sebab Bunda kan kurang pendengaran. Jadi waktu sekolah itu sebab kan Bunda Pantesan sekolah kan kemarin hanya membaca Bibel. berarti kalau kurang pendengaran kemarin sudah dikasih tahu darah Muhammad diminum, tapi karena kurang dengar. Itu nggak pernah Bunda dengar dan Bunda nggak pernah. Oke lah. Oke lah, kamu. karena juga sudah mau makan siang teman-teman juga di Indonesia kan kita sudah mau makan siang. Jadi mungkin kita makan siang dulu lah ya. Kalian puasa ya? Jadi, Sebentar aja. Silakan Sebentar Rijal. aja ya. Silakan Rijal. Rijal. Baik begini, tolong. Des. Benar Bunda, bahkan ketika Nabi itu mau meninggal, Jibril memalingkan muka. Dan Nabi bertanya, kenapa kau palingkan mukamu Jibril? Apakah kau jijik melihat aku? Begitu kata Nabi di dalam hadis. Dan Jibril berkata, aku nggak tahan melihat wajah kekasih Allah menahan kesakitan. Nah, itu jawaban untuk Bunda. Des, begini Des, di dalam Islam itu maka kau pelajarilah dulu Des,
Udah saya Bagaimana pelajari sih, Pak? Rijal. Perjalanan Bentar dulu, Jibril jangan naik potong. turun menghadap Allah itu memang sehari, tapi kadarnya 50.000 tahun di bumi ini. Makanya yang datang tuh bukan Jibril sebenarnya. Loh, Rijal, Jibril belum Rijal. nyampe, masih Rijal. dalam perjalanan. Rijal, Gimana sih, Rijal? dengar jangan Rijal. Kamu kan menyembah Yesus kan Rijal? Yesus kau sembahkan. Hati-hati kamu dalam berbicara. Kita disaksikan oleh Rijal. Allah Subhanahu wa taala, Rijal. Jangan kau apakah pertikaikan, Rijal. Kalau itu berbicara itu perlu dengan hikmah dah. Mesti Oke ada lah, adab dah. oke lah sebentar, Oke. oke lah kita rehat saja dulu, nanti Dua kita menit, dua bisa menit, lanjut dua lagi, menit. kita Tunggu, rehat tunggu, siang tunggu, dulu. Rijal. Baik, tunggu apa, Edi? Biar Rijal Dua bicara. menit. Begitu, Des. Karena ketika Anda menggunakan akal pikiran, maka Anda akan menemukan sesuatu seperti orang-orang ini. Orang-orang yang sudah menggunakan akal dan menulis buku, maka dia akan menemukan Islam lah satu-satunya ajaran yang paling benar. Tetapi Oke lah, banyak besok kita bahas orang yang lagi itu masuk nanti dalam Rijal. Islam. Mungkin nanti malam atau bagaimana, silakan nanti harus teman-teman kasih datang lagi. agar Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Ini Oke, Edi. akun kita yang Edi. asli, jadi teman-teman follow yang ini teman-teman ya. Dan Oke. teman-teman Edi. jangan Ah, sampai pukul berapa kalian kamu nanti melihat live, Edi? akun-akun yang sama-sama Edis TV tapi palsu. Oke ya, gitu dulu ya, Bu Santi. Edi, pukul berapa nanti kamu live? Ya, mungkin sekitar jam 7 malam lah. 19.00 malam, waktu ya? Indonesia Barat. Kalau di Malaysia Jangan ada berarti pelawat waktu. jam 20, jam 8 malam. Oke ya. Jangan Begitu waktu ya, buka. Bu. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bontot, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini anak angkat, babi haram